Salam satu hati semuanya. Pada kesempatan kali ini, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andika Priyambudi Somantri. Saya berasal dari Departemen H3 atau Spare Part. Ya, jadi, Departemen Spare Part ini merupakan bagian dari divisi After Sales Service. Jadi, di divisi After Sales Service ini terbagi menjadi dua ya, teman-teman ya. Ada Departemen Servisnya sama ada Departemen Spare Part. Oke, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi Inventory and Warehouse Management. Nah, jadi di sini kita akan full membicarakan terkait spare part yang ada di daya motor. Apa sih pembahasannya untuk Inventory and Warehouse Management? Itu di sini ada 3 poin untuk materi kali ini. Yang pertama yaitu terkait sales chain, yang kedua itu terkait inventory management, yang ketiga itu terkait warehouse management. Nah, tiga-tiganya kita coba bahas bagaimana sih sales chain, inventory management, dan warehouse management yang ada di daya motor itu sendiri. Kita ke pembahasan yang pertama. Untuk sales chain, sebetulnya sama seperti ahas yang lainnya pada umumnya gitu ya. Karena memang untuk bisnis retail sepeda motor Honda yang resmi gitu ya, itu sales chain-nya sama semuanya kayak gini. Itu jadi kita untuk mendapatkan spare part, entah itu spare part ataupun unit ya sepeda motor, itu rantainya seperti ini. Jadi kita tidak langsung minta barang ke pabriknya, teman-teman. Tapi kita melalui distributor terlebih dahulu yang dinamakan biasanya main dealer gitu. Barulah dari main dealer ini kita main dealernya memesan ke pabriknya, ke manufacturernya, AHM. Nah, di sini main dealer itu sendiri tentunya berbeda-beda ya teman-teman sebagai yang megangnya per setiap daerah. Biasanya setiap provinsi itu dipegang oleh satu main dealer. Sebagai contoh yang ada di layar ini, main dealernya itu Daya Adi Cipta Motora. Nah, Daya Adi Cipta Motora ini itu adalah sebagai distributor resmi Honda itu ya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berbeda lagi dengan yang ada di Jambi misalnya gitu ya. Itu dipegang oleh Sinar Sentosa. Beda lagi dengan yang ada di Kalimantan Selatan itu dipegang oleh Trio. Berbeda lagi yang ada di Lampung sana itu dia dipegang oleh eh, TDM gitu ya. Nah, di sini tentunya kondisi daya motor retailnya itu tersebar di seluruh Indonesia gitu ya, di berbagai provinsi juga. Nah, tentunya kita di sini menghadapi ya, aturan main beberapa distributor yang tentunya agak sedikit ada perbedaan gitu ya dengan cara treatmentnya. Nah, tentunya ini menjadi suatu challenge gitu ya bagi kita sebagai retail daya motor yang mana dealernya itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tapi eh, kita ya harus tetap untuk bisa mengusahakan usaha yang paling optimal untuk dari segi penjualan baik itu di unit maupun di spare part. Nah, makanya di sini kita coba kupas tuntas terkait masalah persparepatan yang ada di daya motor. Oke, untuk sales chain-nya secara umum itu seperti ini. Kemudian untuk poin yang kedua itu terkait inventory management. Apa sih inventory itu gitu ya? Kan ini ada dua kata, ada inventory, ada manajemen gitu ya. Inventory itu pada umumnya merupakan suatu bagian yang berperan sebagai tempat untuk penyetokan bahan baku oleh suatu industri. Inventory ini biasanya berisi proses penerimaan bahan pasokan, pencatatan biaya, pengendalian bahan masuk dan keluar, serta pengecekan kualitas bahan. Nah, di sini inventory itu garis besarnya pada umumnya itu tempat nyimpan barang gitu ya, tempat nyimpan bahan baku gitu. Nah, namun di sini kan tentunya karena kita ada di bisnis retail sepeda motor, nah inventory di sini atau gudang itu berhubungan dengan beberapa suku cadang gitu ya untuk eh, petokan pengsuplaian ke bengkel-bengkel ataupun ke toko-toko gitu ya, ke bengkel umum. Nah, di sini tentunya dengan berbagai banyaknya jenis item spare part yang ada, nah tentunya inventory ini diperlukan yang namanya suatu manajemen gitu ya. Perlu dilakukan suatunya adanya manage gitu di dalam inventory agar inventory lingkungan inventory itu tercipta inventory yang efektif dan efisien gitu. Nah, untuk menciptakan inventory manajemen yang baik, di sini terdapat 6 aktivitas inventory manajemen yang disingkat 6P gitu ya. Penerimaan, penyimpanan,
pengambilan, penyerahan, pengendalian, serta perawatan. Untuk penerimaan, nah di sini cabang itu melakukan cek fisik dan surat jalan dari barang yang datang. Terus yang kedua terkait administrasi surat jalan dan ketiga handling stok. Yang kedua itu penyimpanan, yaitu terkait tentang input surat jalan dan faktur, GRN, Sincin, kemudian handling stock. Kemudian yang ketiga itu pengambilan, itu harus terima picking list dan handling stock by first in, first out atau FIFO method. Yang keempat itu penyerahan, handling stock by picking list, supply stock by system, dan filling picking list. Yang kelima itu pengendalian, ordering by PO, upselling matrix, internal transfer, stock level review, dan ranking stock review. Dan terakhir itu adalah perawatan, yaitu dengan cara melakukan stock open name. Oke, untuk P yang pertama itu ada di penerimaan. Nah, jadi cabang ini wajib melakukan activity penerimaan spare part. Kapan kita cabang itu harus melakukan penerimaan, yaitu kondisinya 3 poin ini. Yang pertama itu adanya MRE atau mutation request. Nah, jadi cabang itu wajib melakukan penerimaan ketika ada barang dari hasil mutation request. Nah, mungkin agak sedikit kurang familiar gitu ya di kata-kata umum gitu ya, MRE itu apa gitu ya. Nah, jadi MRE itu adalah merupakan proses penerimaan stok karena adanya hasil dari proses meminta stok kepada cabang daya motor lainnya sebagai bentuk memenuhi kebutuhan aktivitas di cabang tersebut. Nah, udah saya jelaskan tadi gitu di awal bahwa cabang-cabang kita tuh tersebar di seluruh Indonesia gitu ya. Bahkan di suatu daerah, gitu, contohnya di Bandung, itu untuk cabang-cabangnya itu saling berdekatan. Ada yang kurang dari 1 kilo, contohnya kayak cabang Soekarno-Hatta dengan Karawitan. Itu tuh sekitar 900 meteran gitu ya. Itu sangat dekat sekali. Nah, keadaan yang istimewa seperti ini bisa memungkinkan untuk cabang A ke cabang B untuk meminta barang. Nah, kenapa ada kondisi seperti itu? Nah, karena ketika kita memesan ke main dealer gitu ya, memesan PO, barang-barang spare part, itu terkadang pengsuplaian dari distributor atau dari main dealer itu kadang tidak 100%. Ada aja gitu barang yang misalkan kita pesan 8 yang datangnya 4. Atau bisa jadi nggak datang sama sekali. Nah, kondisi itu kita bisa tutup gitu dengan cara melakukan mutation request atau meminta request permintaan barang. Kalau misalkan barangnya emang ada di cabang tersebut gitu. Nah, ketika meminta barang, kan otomatis barang yang dipinta itu akan datang dari cabang yang kita pinta gitu ya. Nah, barang tersebut datang ke cabang itu wajib dilakukan penerimaan gitu ya. Itu yang kondisi yang pertama. Yang kedua, itu pengiriman dari main dealer. Nah, kalau ini udah umum gitu ya. Karena kita per setiap 1 bulan sekali ada PO fix gitu, ada purchase order. Itu ya pasti ketika kita memesan ke main dealer, ya main dealer pun pasti akan mengirimkan barang pesanan kita gitu ya. Dan kondisi itu ya tentunya ketika barang datang itu harus dilakukan penerimaan. Kemudian yang ketiga itu pengiriman dari supplier luar. Nah, ini khusus untuk barang-barang aksesoris daya motor gitu ya, seperti CVT cleaner, seperti flash injector gitu ya. Yang mana di sini barang-barang tersebut gitu ya. Itu sangat baik untuk motor, untuk kebersihan daripada area permesinan gitu ya. Tapi ya di distributor belum ada barangnya gitu. Nah, jadi kita coba untuk melakukan pemesanan dari vendor luar dan itu biasanya dari vendor tuh langsung datang ke depo biasanya gitu ya. Nah, dari depo atau cabang gitu harus dilakukan penerimaan. Nah, jadi 3 kondisi ini adalah 3 kondisi yang mana cabang wajib untuk menerima barang. Oke, untuk P yang kedua itu penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan sendiri itu tuh ada 3 proses. Di sini ada GRN, Good Receive Notes. Yang kedua ada SIN, Supplier Invoice. Yang ketiga ada Consolidate Invoice. Nah, ketika barang sudah diterima, nah tentunya kita harus mendata dong gitu ya. Mendata bahwa barang ini harus masuk sebagai stok dari suatu cabang. Nah, untuk melakukan pengakuan barang yang datang itu sebagai stok, itu diperlukan 3 proses ini. Nah, dari 3 proses ini, di manakah barang itu sah diakui sebagai barangnya suatu cabang, yaitu ketika CIN atau Consolidated Invoice itu telah selesai, gitu ya. Ketika CIN itu sudah selesai, artinya barang ready to sell dan terakui sebagai stok, gitu. Nah, namun sebelumnya harus melakukan proses
dua proses sebelumnya, GRN dan SYN. Oke, yang pertama itu melakukan proses good receive notes gitu ya. Nah, good receive notes ini dilakukan oleh PIC partnya atau sering disebut PIC inventory itu ya kalau di cabang. Kalau di bengkel atau di ahas gitu ya, yang cabangnya hanya bengkel doang, itu biasanya pakai PIC-nya GWA gitu nih, adminnya. Nah, di sini di GRN, PIC spare part itu melakukan input surat jalan, terus kemudian pilih OIS gitu ya, outstanding transfernya itu berstatus ready to transfer, kemudian melakukan packing. Ya, artinya di sini PIC part mencatat gitu ya, barang yang datang tuh apa saja itemnya dan kuantitinya berapa, lalu dimasukkan ke dalam sistem. Itu PIC part. Kemudian kan barang yang datang itu tentunya harus dibayar gitu ya. Nah, proses melakukan pembayarannya itu harus ada invoice-nya terlebih dahulu. Nah, disinilah SYN dilakukan atau supplier invoice. Nah, di proses SYN ini adalah ranahnya dari ADH gitu ya, administration head gitu ya, kepala administrasi di suatu cabang. Nah, jadi di sini eh, ketika GRN sudah dibentuk, nah maka SYN pun harus langsung dibuatkan draftnya agar supaya nanti invoice-nya muncul dan bisa terkonfirmasi barang yang datang itu kita tuh harus berapa sih bayarnya gitu ya. Nah, ketika dua ini selesai, GRN sama CHIN, kemudian dikonsolidasi kedua proses ini gitu ya, di consolidate invoice atau CHIN. Nah, setelah selesai, ini dikonfirm ke HO dan dibayar. Nah, kemudian barang itu akan menjadi barang ready to sell atau terakui sebagai stok. Jadi apabila barang belum CHIN, belum selesai, yaitu barang belum bisa diakui sebagai stok, belum terhitung sebagai stok, dan tidak bisa dilakukan penjualan atas barang tersebut. Nah, di sini tentunya pemahaman ini perlu kita share gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ada yang stay di cabang, nah pengetahuan ini tentunya perlu di-share berulang-ulang gitu ya. Karena ya cabang biasanya gitu ya masih terdapat pemahaman kalau hanya sampai GRN saja itu sudah terakui sebagai stok. Gitu. Karena ya Shinchin bukan ranahnya dia lagi untuk PIC part. Padahal barang tersebut tuh harus terkonsolidasi dulu di Chin, harus selesai dulu baru bisa dijual. Nah, pemahaman seperti itu ya harus kita sering kali share ke cabang. Tuh. Bahwa ketika beres GRN-nya saja, ketika beres SIN-nya saja, itu barang tuh belum terakui sebagai stok. Tapi ketika sudah sampai Chin, Chin-nya selesai, barulah itu terakui sebagai stok. Oke, kemudian setelah barangnya disimpan, ya terakui sebagai stok dan tentunya penyimpanannya sesuai dengan prosedur. Ada di raknya karena kita memiliki rak dan nomor rak, ya, dan nomor lokasi itu harus sesuai dengan itemnya gitu ya, nggak bisa dicampur-campur. Lalu setelah penyimpanan kita ya pasti barangnya harus keluar gitu ya, nggak mungkin kita tumpuk di gudang gitu ya. Nanti kalau misalkan ditumpuk terus ya gudang kita akan penuh gitu ya. Nah, perlu dilakukan proses penyerahan gitu ya, yang mana kita garis bawahi proses penyerahannya ini harus by system gitu ya. Tidak boleh kita melakukan penyerahan tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari entah itu dari bengkel, entah itu dari bengkel umum gitu ya, atau dari toko umum gitu ya. Tentunya penyerahan ini harus berdasarkan data permintaan yang ada. Oke, proses penyerahan itu harus dilakukan ketika ada tiga kondisi ini. Itu ketika adanya SOR atau sales order. Nah, jadi sales order ini apa? Itu merupakan proses pengeluaran stok karena adanya transaksi penjualan langsung pada customer tanpa adanya biaya jasa. Gitu. Istilahnya di sini kasarnya gitu ya. Konsumen yang datang hanya membeli spare part-nya saja. Gitu ya. Nah, SOR itu sering terjadi di depo. Kenapa sering terjadi di depo? Karena yang membeli spare part-nya saja itu biasanya bengkel-bengkel umum gitu ya. Bengkel-bengkel umum yang ada yang jadi Nah, jadi di sini ya toko-toko umum, bengkel-bengkel umum yang beli barangnya saja ke depo, ya itu pasti akan melakukan sales order karena tanpa ada biaya jasa gitu ya. Nah, ketika ada sales order tercetak, nah itu maka PIC part atau PIC inventory itu harus melakukan proses penyerahan barang. Itu yang pertama. Yang kedua itu work order atau work. War itu adalah merupakan proses pengeluaran stok karena adanya transaksi penjualan tidak langsung kepada customer dengan adanya biaya jasa di bengkel. Nah, kalau war ini
itu adalah tipe konsumen yang sering kita jumpai di cabang-cabang gitu ya, yang mana dia datang dengan motornya gitu ya, dan minta dilakukan pemasangan atau pembersihan gitu ya. Nah, itu eh, spare part atau PIC part itu wajib dilakukan penyerahan. Apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut? Itu tentunya dengan harus adanya picking list gitu ya, secara tersistem dari pihak bengkel. Oke, kemudian yang ketiga, itu proses penyerahan mutation order atau MOR. Nah, jadi kan MOR ini itu adalah merupakan proses pengeluaran stok karena adanya permintaan transaksi mutasi atau MRE atau mutation request kepada cabang daya motor lainnya sebagai bentuk memenuhi kebutuhan aktivitas di cabang daya motor lainnya. Nah, contohnya kayak tadi gitu ya, ketika kita minta barang ke cabang dari cabang A ke cabang B, nah, otomatis kan cabang B harus menyerahkan barang tersebut. Nah, proses penyerahannya itu namanya mutation order. Jadi ini itu adalah kebalikannya MRE. Kalau MRE itu kan mutation request, dia minta barang. Kalau MOR itu mutation order itu adalah pemenuhan si barang tersebut yang diminta dari cabang lain. Nah, ini ada tiga proses atau tiga kondisi di mana cabang perlu melakukan penyerahan. Oke, selanjutnya itu kita ke P yang pengendalian gitu ya. Nah, tentunya proses inventory management itu tidak hanya sekadar barang diterima, barang dicatat, barang masuk, dan barang keluar diserahkan. Enggak. Nah, tentunya kita pun harus mengendalikan gitu ya, terkait barang-barang yang masuk dan barang-barang yang keluar. Nah, salah satu pengendalian kita itu adalah ya di purchase order gitu, atau di pemesanannya gitu ya. Nah, tentu kenapa harus dikendalikan ya? Karena kita gak mungkin kalau misalkan kita memesan barang yang gak laku-laku amat dengan secara besar-besaran gitu, nggak mungkin. Nah, kemudian kita nggak mungkin juga harus memesan barang yang nggak terjual sama sekali dalam 1 tahun terakhir, gitu. Nah, maka di sini ya diperlukan pengendalian, pengendalian di pada saat purchase order di suatu cabang, gitu. Nah, di sini untuk purchase order itu sendiri, itu ya terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama itu ada PO fix, gitu ya, purchase order fix. Nah, kalau PO fix ini itu adalah PO yang wajib dilakukan oleh cabang dalam 1 bulan tuh 1 kali. Istilahnya kasarnya ini merupakan belanja bulanannya cabang terkait spare part gitu. Jadi 1 bulan ke depan itu kita butuh apa aja itemnya, kuantitinya berapa, seperti itu. Nah, untuk pemrosesannya itu untuk di Jawa Barat itu sendiri sebelum tanggal 1. Kenapa? Karena di tanggal 1-nya cabang-cabang yang di bawah Daya Dista Motora atau di Jawa Barat, tanggal 1 di pagi hari itu wajib untuk mengirimkan PO tersebut gitu. Nah, karena kan tadi ya distributor itu setiap daerah itu beda-beda. Nah, maka di sini untuk cabang-cabang yang ada di daerah lain, contohnya kayak di HSO itu ya, itu dikumpulkan atau upload PO fix-nya itu di tanggal 25. Tuh, nah, maka otomatis diproses di sistem kitanya itu dari sebelum tanggal 25. Ada yang di ITC itu ya di Medan itu kalau tidak salah diproses dari tanggal 15 malah gitu, lebih jauh gitu. Nah, tentunya ini ya suatu challenging dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi atau aturan main yang ada di suatu dealer gitu. Nah, tentunya di sini kita harus memikirkan 1 bulan ke depan tuh kita mau pesan apa, kuantitinya berapa. Nah, tentunya di sini ya kita alhamdulillahnya sudah diuntungkan dengan adanya itu kita punya yang namanya sugor atau suggestion order, di mana kita tidak perlu repot-repot eh, meramalkan dengan secara manual kita perlu apa dan itemnya apa. Tetapi dengan Sugor kita secara otomatis gitu ya diberikan arahan gitu terkait item apa saja yang harus dipesan dan kuantitinya berapa. Nah, jadi di PO Fix ini kita perlu mengenerate Sugornya terlebih dahulu. Itu tipe PO yang pertama. Yang kedua itu ada PO additional atau PO tambahan. Nah, jadi PO additional ini adalah PO yang dipesankan ketika bulan berjalan. Di mana kalau misalkan PO fix yang barang-barang dipesan di PO fix itu tidak memenuhi, misalkan gitu ya, tiba-tiba di tengah jalan tuh habis. Karena kan kondisi lapangannya kita gak ada yang tahu gitu ya. Mungkin si permintaannya tiba-tiba melonjak gitu ya, karena adanya GC atau service visit dan lain-lain gitu ya. Nah, tentunya kalau misalkan di tengah jalan kita kehabisan stok ya, kita memerlukan adanya PO additional. Nah, tentunya di sini kita nggak asal-asalan juga gitu ya. Nah, ini harus harus mengenerate suggestion order juga dari sistemnya
Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada PO administratif. Nah, PO administratif ini adalah digunakan atas dasar penerimaan barang, program atau inisial distribusi dari main dealer dan wajib melampirkan surat jalan dan fakturnya. Nah, biasanya kita suka kedatangan gitu ya barang-barang yang sebenarnya kita tuh nggak pesan. Gitu. Contoh kayak misalkan HGA, kayak letter keychain gitu ya. Kan kita nggak mungkin memesankan barang-barang yang sifatnya aksesoris gitu. Nah, biasanya itu main dealer tuh ngedropping barang-barang tersebut. Nah, dengan secara ya kasarnya paksa lah gitu ya, tiba-tiba barangnya udah datang dikirim aja ke kita ke cabang gitu. Nah, tentunya itu pasti ada suatu programnya gitu ya atau inisial distribusinya dari main dealer. Nah, tentunya ini harus kita eh, pelajari terkait programnya, barang yang dikirimkan oleh main dealer ini itu untuk apa. Kenapa harus dipelajari? Nah, karena kalau misalkan kita nggak dipelajari, ini barang tuh buat program apa-apanya gitu ya, itu bisa jadi ya barangnya jadi ngendap di gudang gitu. Padahal HGA itu barang yang susah, ASUS itu barang yang susah untuk dijual. Seperti itu. Nah, di sini ya kita harus melakukan pembuatan PO administratif. Jadi setiap barang yang datang itu harus bikin PO, intinya seperti itu. Nah, karena barang yang datang itu dipaksa dari main dealer, kan kita nggak bikin PO. Akhirnya PO-nya dibikinkan dengan nama PO administratif. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu PO local purchase. Nah, si PO local purchase ini itu sifatnya mendesak gitu ya. Yang dimana di sini nanti tidak menjadi stok dan harus terjual pada saat itu juga gitu ya. Dan kemudian barang itu harus mendapatkan margin untuk OPBT cabang. Nah, di sini barangnya kalau misalkan di cabang terdekat itu nggak ada lagi barangnya gitu ya. Nah, kemudian si motornya itu konsumennya harus beresahat itu juga. Nah, ya diperbolehkan untuk membeli barang dari toko terdekat, istilahnya kayak gitu. Namun di sini ya tidak menjadi stok dan wajib terjual pada saat itu juga. Nah, tentunya barang dibeli itu harus kita berikan margin gitu supaya kita dapat keuntungan ya walaupun sedikit. Kemudian terakhir itu adalah PO hotline. Itu PO hotline itu adalah atas permintaan customer. Nah, jadi ini customer nge-request pengen beli barang gitu. Nah, tentunya biasanya barang-barang di hotline itu adalah barang-barang yang sangat spesial atau jarang sekali dijual secara umum. Contoh kayak cover-cover body kan kita itu nggak pernah pesan ya. Kenapa? Karena barangnya barang gede gitu ya. Kalau misalkan kita pesan secara rutin, belum juga terjual setiap harinya, belum juga terjual secara rutin per setiap bulannya, otomatis kita nggak mungkin untuk menstok cover body. Nah, untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, untuk yang butuh cover-cover, kemudian total body dan lain-lain, itu disarankan melalui PO Hotline. Yang di mana rules-nya adalah harus lunas 100% dulu di muka gitu ya. Nah, baru ini PO-nya dipesankan ke main dealer dipesankan ke pabriknya, nanti barangnya akan datang dan konsumennya dipanggil lagi gitu ya, bahwa barangnya sudah datang. Tentunya dengan syarat-syarat gitu ya. Ada identitas yang harus diisi. Nah, ini merupakan tipe-tipe PO gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah flow proses pembuatan PO gitu ya. Secara umum itu seperti ini di cabang gitu ya. Yang pertama tadi ya kita harus mengenerate sugor atau suggestion order. Yang kemudian yang kedua kita harus meng-create POR-nya gitu ya. Kemudian yang ketiga kita harus melakukan adjustment quantity PO. Nah, jadi setelah sugornya dibuat, kita kan muncul tuh item apa saja yang dipesankan, kuantitinya berapa. Kemudian kita nge-create si nomor PO-nya gitu ya. Si PO-nya kita buatkan untuk menjadi wadah hasil sugor tadi. Nah, kemudian hasil sugor tadi itu kan kita perlu ditinjau terlebih dahulu. Perlu dilakukan diskusi terlebih dahulu nih. Biasanya di poin nomor 3 ini dari H3 ke cabang gitu ya. Ditanya tuh ada mau nambah nggak gitu terkait pemesanan. Ya, takutnya di tengah-tengah tiba-tiba mereka perlu barang untuk GC dan lain-lain. Nah, karena itu belum bisa terbaca di sugor terkait kebutuhan barangnya apa saja. Jadi di nomor tiga ini ada sesi diskusi gitu ya antara cabang sama tim spare part. Kemudian apabila sudah done, yang poin nomor 3, kemudian si purchase ordernya dilakukan proses approval gitu ya. Setelah approval selesai, kemudian ini si purchase ordernya harus diekspor gitu ya. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5 itu ranahnya ada di sistem kita yang namanya ODM atau ODU gitu ya. Dari ekspor POR, setelah diekspor ke Excel, nah baru si Excelnya itu dikirimkan ke main dealer atau ke portal main dealer yang mana ya setiap main dealer itu punya portalnya masing-masing. Nah, ini kenapa saya simulasikan eh, dibagi menjadi dua gitu ya.
Karena sebagian cabang ada yang berpendapat gitu ya, ada yang punya pemahaman kalau setelah poin 5 ini ya udah selesai aja gitu, nggak dipesankan. Nah, mau sampai kapanpun ya barang tidak akan datang kalau misalkan hasil dari sistem kita ini tidak dikirimkan ke portal main dealer. Seperti itu. Nah, pemahaman ini ya sama kayak tadi gitu ya, harus sering-sering di-share ke cabang, terutama ke orang yang baru. Oke. Nah, kemudian untuk sistem sugurnya di sini kita terbagi menjadi dua gitu ya. Ini ada yang versi project gitu ya, PO pool, dan ada versi non project gitu. Nah, di sini tentunya untuk 2025 nanti di akhir gitu ya, dan 2026 nanti semua cabang itu akan beralih ke yang namanya PO pool gitu ya. Sedangkan yang versi lama itu di non project. Nah, jadi di project PO pool ini ada 53 cabang gitu ya. Baru 53 cabang dan itu tersebar di Jawa Barat. Nah, perbedaannya apa gitu ya? Yang pertama itu perhitungan sugurnya. Nah, untuk yang project PO Pool dia pakai eh, perumusan dari PO Pool itu sendiri, itu ada rumusnya sendiri gitu ya. Kemudian yang anon project itu pakai analisa ranking gitu. Nah, cara bacanya yang PO Pool perbedaannya itu yang kalau yang PO Pool itu dia perhitungannya menarik historical data 1 tahun ke belakang. Kalau PO pool dia jadi range pembacaan datanya nih. Kalau misalkan kan kita pengen pesen tuh ngelihat historical data barang mana yang laku nih per setiap bulannya. Nah, kalau PO pool itu lebih panjang, dia 1 tahun ke belakang atau 12 bulan. Nah, kalau yang non project itu maksimalnya di 6 bulan. Jadi perhitungan sugurnya, suggestion ordernya atau perhitungan pembacaan datanya yang PO pool itu lebih panjang. Yang kedua, sistem pembacaan rank itemnya. Nah, jadi kan pas setiap item itu kita diklasifikasikan. Ada barang yang laku atau fast moving, ada barang yang mid, itu yang sedang-sedang aja, atau ada barang yang slow moving, yang pergerakannya atau gak laku lah istilahnya kayak gitu. Nah, di PO Pool itu cara bacanya menggunakan part moving code atau PMC. Untuk yang non project itu memiliki sistem ranknya rank ARA atau analisa ranking. Itu melihat kontribusi penjualan kumulatif dari 6 bulan tersebut. Nah, kalau yang PMC itu melihat dari 12 bulan itu dia terjual berapa kali per setiap bulannya gitu. Nah, nanti ini untuk poin 2 ada contohnya gitu ya untuk memudahkan kita cara menggacha rank itemnya. Oke. Yang ketiga itu di proses pembuatan PO. Nah, kalau PO pool ini itu kita nggak perlu gitu ya yang namanya nge-generate sugur dan nge-create PO. Dan jadi poin 1 sama poin 2 ini untuk PO pool itu otomatis terbentuk di setiap tanggal 25, setiap tanggal 6 sama setiap tanggal 16. Yang mana tanggal 25 itu PO fix gitu ya. Tanggal 6 itu additional 1 dan tanggal 16 itu additional 2. Nah, ini tentunya berbeda dengan yang non project. Nah, yang untuk project ini emang benar-benar harus dilakukan secara manual untuk poin 1 sama poin 2-nya. Jadi untuk yang non project itu ada peluang cabang itu lupa bikin PO gitu ya karena tidak dilakukan secara otomatis. Oke, lanjut. Nah, ini untuk cabang PO Pool, ini baru 53 dan ini tersebar di all area Jawa Barat gitu ya. Nanti kita akan merambah ke cabang-cabang luar pulau lainnya gitu ya. Tentunya dengan dinamika yang ada di setiap aturan main dealer. Gitu. Oke, nah tadi kita membicarakan tentang rank ya. Nah, jadi untuk nanti Daya Motor sendiri untuk secara nasional akan memakai rank part moving code gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Dilakukan perankingan terhadap item. Tujuannya untuk kita bisa mengklasifikasikan mana barang yang fast moving atau pergerakannya cepat, mana barang yang middle moving atau yang sedang-sedang aja pergerakannya, mana yang slow moving atau mana barang yang pergerakannya sangat lambat. Nah, diklasifikasikan supaya apa? Nanti ini ngaruh ke tata letak lokasi dari barang tersebut gitu. Kan kalau misalkan dia pergerakan barangnya cepat, ya otomatis kita melokasikan barangnya ya di dekat dengan bengkel itu atau di dekat dengan pintu keluar dari gudang tersebut. Kalau yang slow moving ya kita bisa simpan di gudang yang kedua atau di tempat yang agak sedikit menjauh ke pintu atau ke bengkel. Seperti itu. Nah, untuk ranknya itu sendiri nanti kita akan memakai rank part moving code untuk secara nasional gitu ya yang dimana untuk rank A, rank tertinggi untuk suatu item,
itu spare part terjual setiap bulan selama 12 bulan. Jadi per setiap bulan itu ada penjualan. Untuk rank B itu part terjual selama 8 sampai 11 bulan. Jadi dalam 12 bulan ke belakang itu ada satu bulan yang dia nggak kejual. Nah, itu rank B gitu. Nah, jadi rank A sama rank B ini kita kategorikan sebagai fast moving. Kemudian rank C itu part terjual selama 4 sampai 7 bulan. Nah, jadi selama 12 bulan ke belakang, dia barangnya itu hanya kejual di 4 sampai 7 bulan aja. Artinya 5 bulan 5 bulan yang ada di 12 bulan ke belakang itu nggak ada penjualan. Oke, itu yang middle moving gitu ya. Kemudian yang rank D itu part terjual selama 1 sampai 3 bulan. Nah, untuk yang E sama new item ini ada kemiripan. Itu ini dua-duanya sama-sama tidak ada penjualan selama 12 bulan terakhir. Nah, tapi khusus untuk rank E itu umur stoknya atau aging stoknya itu lebih dari 1 tahun di cabang tersebut. Kalau new item itu umur stoknya kurang dari 1 tahun. Artinya kan new item itu barang baru. Nah, kalau misalkan di cabang tersebut itu ya tidak ada penjualan sama sekali selama 12 bulan terakhir, tapi stoknya itu baru ada di 8 bulan ke belakang gitu ya. Dia masih kategori barang baru atau new item. Tapi kalau misalkan barang tersebut sudah berdiam diri di gudang lebih dari 1 tahun, itu maksudnya ke dead stock ke rank E seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan si barang baru itu yang baru datang 8 bulan ke belakang, tiba-tiba ada penjualan di bulan tersebut, ya artinya dia naik ranking dari new item dia ke rank D karena ada penjualan di suatu bulan tersebut gitu. Nah, kalau misalkan dia ada penjualan lagi di bulan berikutnya sampai tembus ke 4 bulan dia naik ke rank C. Kalau misalkan sampai 8 bulan dia naik ke rank B. Terus seperti itu. Jadi ini pergerakan ranknya kita lihat di setiap 1 bulan sekali itu kelihatannya. Nah, ini contohnya gitu ya untuk yang part moving code. Nah, contohnya untuk yang nomor produk 9805657723 yang nomor 2 ini gitu ya. Nah, ini kita datanya 12 bulan ke belakang dari 2024 bulan 4 sampai 2023 bulan 5 ya. Karena yang PO pool ini 1 tahun ke belakang. Nah, di sini di 12 bulan ke belakang itu partnya hanya terjual di bulan 9, bulan 11 sama bulan 1. Nah, artinya dari 12 bulan yang ada dia hanya bisa menjual 3 bulan saja. Nah, tadi part terjual selama 1 sampai 3 bulan itu dikategorikan sebagai rank D. Nah, seperti itu untuk pembacaannya. Nah, kemudian di sini kita perlu juga memahami terkait stock level gitu ya. Kan ini merupakan suatu pengendalian juga. Indikator pengendalian yang baik itu bisa kita lihat di angka stock level. Jadi stock level itu menjawab stok yang sekarang itu bisa cukup untuk jualan berapa lama gitu ya. Semakin tinggi stock levelnya, artinya stok yang kita miliki semakin tinggi juga. Yang namanya juga stock level gitu kan. Gitu. Nah, untuk perumusannya, ini stock level itu adalah amount stock, gitu ya, total stock dibagi dengan rata-rata penjualan selama 3 bulan terakhir. Nah, jadi nanti satuan dari stock level ini adalah bulan. Jadi kalau misalkan nanti di report itu kita bisa lihat 2,9, itu artinya 2,9 bulan. Kalau misalkan kita lihat di report 0,66 bulan, artinya itu 0,66 aja, gitu. Artinya itu 0,66 bulan. Saat di satuannya bulan. Jadi semakin tinggi si stock levelnya, artinya stoknya makin tinggi dan penjualannya kurang. Biasanya seperti itu. Karena di sini di perumusan, itu rumusnya itulah stok dibagi average penjualan. Kalau stok levelnya tinggi, dia akan berbanding lurus dengan stok dan berbanding terbalik dengan penjualan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen stok levelnya turun, itu ada dua cara. Yang pertama, kurangin stoknya di pengendaliannya by PO gitu ya. PO-nya dikurangin agar stoknya turun. Atau cara yang kedua, stoknya normal gitu, distribusinya normal, pemesanannya normal, tapi average-nya itu penjualannya dinaikkan. Nah, jadi kan bisa tuh stok levelnya turun. Jadi ada dua cara menurunkan stok level. Ngurangin stoknya dengan dikendalikan di PO atau penjualannya dinaikkan. Kayak gitu. Nah, kemudian loss order gitu ya. Jadi loss order ini adalah permintaan konsumen yang tidak dapat terpenuhi gitu ya. Jadi loss order ini ketika ada konsumen yang pesan tapi tidak terpenuhi, nah ini wajib diinput gitu ya oleh cabang. Kenapa? Supaya loss order ini nanti masuk ke suggestion order gitu, ke sistem gitu. Nah, ini adalah control point inventory gitu ya. Yang pertama,
itu barang datang fisiknya wajib sama dengan surat jalan. Kalau misalkan dia sama, ini wajib konfirmasi langsung ke eh, pengirimannya, ke ekspedisinya atau ke main dealernya. Kemudian tadinya lead time inputan barang atau surat jalan itu maksimal di 2 hari itu ya. Kenapa? Ya, karena PIC inventory kan mungkin ada yang jadwalnya off ketika barang datang. Jadi kalau misalkan inventory-nya nggak off ya itu wajib 1 hari. Jadi kalau misalkan ada jadwal off ya itu berarti 2 hari. Kemudian di sini anti manual ya, nggak ada tulis tangan manual ataupun ya coret-coret. Jadi seluruh pengeluaran barang dan perpindahan barang itu tidak boleh secara manual, wajib secara sistem. Kemudian wajib memakai picking list ketika penyerahan gitu ya. Eh, Nah, ini harus tersistem juga gitu ya. Jadi permintaan barang untuk konsumen bengkel wajib tercatat menggunakan picking list. Nggak ada barang yang keluar tanpa picking list. Kemudian internal transfer gitu ya. Perpindahan stok masih dalam gudang cabang yang sama, maka wajib melakukan internal transfer. Contohnya kita misalkan mau memindahkan barang yang tadinya fast moving, tapi tiba-tiba jadi slow moving, kita mau pindahin dari gudang A ke gudang B, nah itu harus pakai sistem yang namanya internal transfer. Kemudian cabang wajib melakukan daily closing gitu ya. Jadi seluruh transaksi penjualan spare part tidak boleh lebih dari 1 hari. Di hari itu juga harus selesai pencatatan penjualannya. Kemudian stok off name. Nah, ini wajib dilakukan harian, mingguan, bulan, dan tahunan, serta penggantian SDM, gitu ya. Kemudian selanjutnya itu reminder loss order. Jadi tadi ya, barang-barang yang tidak terpenuhi ke konsumen itu wajib dicatat tuh, biar nanti dimasukkan ke purchase order. Kemudian di stock manajemen, nah barang-barang yang slow moving tadi kita perlu dilakukan proses manajemennya, penyimpannya gimana, nyimpannya di mana, perawatannya gimana, itu perlu dilakukan manage gitu. Kemudian tentunya 5R gudang itu terkait kebersihan gudang, kerapihan gudang, kebersihan gudang gitu. Itu wajib diperhatikan gitu ya. Jangan mentang-mentang ini adalah gudang barang ya kita kurang melakukan penjagaan atau perapihan di areanya. Ini tetap wajib kita harus bersihkan tiap hari, kita pel tiap hari, kita bersihkan tiap hari si gudangnya. Kemudian yang paling utama adalah gudang itu tempatnya konfidensial. Kunci dan akses hanya terbatas di PIC inventory atau kalau misalkan ya PIC-nya nggak ada itu di kabeng atau di ADH atau di kaca. Jadi nggak semua orang ini bisa masuk ke gudang kayak gitu. Oke, nah selanjutnya tadi ada kata-kata stock of name ya. Nah, jadi stock of name itu apa? Nah, di sini stock of name merupakan kegiatan penghitungan fisik persediaan yang ada di gudang. Nah, tentunya ada dua kondisi di mana kita harus menyesuaikan gitu ya. Kondisi fisiknya seperti apa, kuantitinya berapa, itemnya apa saja. Dan yang tercatat di sistem tuh kita klopkan gitu. Bener gak sih fisiknya sama kayak sistem? Nah, itu aja yang dinamakan stock of name. Jadi kegiatan menyamakan antara sistem sama fisik gitu. Nah, itu untuk apa? Keakuratan pencatatan pembukuan stok. Jadi stok yang ada di sistem itu tuh bener gak sesuai sama fisik gitu. Seperti itu. Jadi itu fungsinya stock of name. Yang kedua itu gambaran kondisi gudang. Kalau misalkan gudangnya rapi, ya artinya semakin sesuai antara fisik sama yang ada di sistem. Ya, kalau misalkan semakin jauh gitu ya, artinya banyak selisih gitu ya, banyak yang hilang, artinya kan gudangnya kurang terawat, kurang terjaga dengan baik. Kemudian langkah penelusuran hasil selisih stok, terus kemudian mengetahui keberadaan stok sebagai tindakan preventif, dan kemudian sebagai penilaian kinerja PSI gudang dan manajemen bengkel itu sendiri. Nah, di sini stok opening biasanya dilakukan ada 3 macam, ada weekly atau mingguan gitu ya, ada 3 bulanan sama ada tahunan. Gitu. Nah, khusus untuk tahunan itu biasanya dari tim akunting dari HO dan ASS gitu ya, yang langsung melakukan pengawasan ke cabang atau yang nge-lead proses stock opening-nya seperti itu. Nah, kemudian tadi ya gitu point to be checked kalau misalkan di cabangnya di sini terdapat mungkin ada 2 gudang gitu ya. Nah, di sini kita betulnya harus memilih gitu ya. Gudang mana yang diisi oleh spare part yang fast moving dan gudang mana yang diisi oleh spare part yang slow moving. Nah, untuk gudang utama itu yang dekat dengan pit itu utamakanlah barang-barang yang fast moving, hotline gitu ya. Kenapa hotline? Karena barang tersebut pasti bakal diambil lagi. Jadi harus dekat sama konsumen. Kemudian aksesoris daya motor dan reject area biar gampang diambil lagi. Nah, kemudian untuk yang gudang kedua gitu ya. Biasanya ini yang agak agak jauh ya, agak jauh dari bengkel. Ini tentunya wajib barang-barang yang slow gitu ya. Dan ukurannya yang besar kayak cover gitu ya. Nah, ini harus diletakkan di gudang yang kedua.
Kemudian yang ketiga, nah di sini di gudang utama itu perlu ada temporary space. Ini buat apa? Jadi temporary space itu adalah tempat penyimpanan sementara. Kayak misalkan barang tadi udah datang gitu ya, kan nggak mungkin kita langsung menyimpannya ke rak. Tentunya barang yang datang itu harus kita proses dulu ya tadi di GRN, SIN sama CIN. Nah ditempatkannya di temporary space biar nggak kecampur sama barang-barang lain. Nah tentunya temporary space ini kita harus buat tuh di cabang gitu ya, pakai marking line gitu ya, pakai garis kuning bahwa di sini adalah tempat penyimpanan sementara atau temporary space seperti itu. Nah, kemudian untuk spare part itu sendiri, ini ada key performance indikatornya gitu ya. Yang pertama itu terkait stock level HGP atau spare part itu ada di 1,66 bulan gitu. Untuk stock level aksesoris atau HGA ya itu ada di 3 bulan. Untuk oli itu ada di 1,116 bulan. Untuk aksesoris dari motor itu ada di 1,91 bulan. Terus kemudian untuk rank composition dead stock atau rank DE itu maksimal di keseluruhan gudang itu ada di angka 35,91%. Jadi stok teman-teman di cabang itu toleransinya maksimal rank DE itu ada di angka 35,91%. Sisanya rank ABC. Kemudian penerapan risk manajemen harus 100%. Kemudian penerapan stok opname tahunan harus 100%. Dan kemudian stok opname 3 bulanan harus 100%. Oke, mungkin untuk materi dari inventory management eh, pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali untuk bisa menghubungi saya gitu ya. Mungkin nanti dari eh, tim HR boleh dibantu untuk share kontak nomor saya. Oke, untuk materinya dicukupkan sekian. Apabila ada kesalahan dalam mengucap, mohon maaf. Terima kasih. Dalam satu hati, daya motor selalu di hati.